Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey Wheel. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan setiap orang, yaitu bagaimana merencanakan peristiwa besar dalam hidup. Entah itu pernikahan, membeli rumah, atau momen penting lainnya. Semuanya membutuhkan perencanaan yang matang. Kenapa? Karena keputusan-keputusan ini tidak hanya mempengaruhi kita saat ini, tetapi juga masa depan keuangan dan kesejahteraan kita. Yuk, simak tips berikut agar kamu bisa merencanakan peristiwa besar dalam hidup dengan lebih baik dan cerdas. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Pertama, merencanakan pernikahan. Pernikahan adalah salah satu peristiwa paling membahagiakan, tetapi juga bisa menjadi salah satu yang paling menantang secara finansial. Merencanakan pernikahan dengan bijak adalah langkah awal untuk menghindari stres finansial di masa depan. Tentukan anggaran. Langkah pertama dalam merencanakan pernikahan adalah menentukan anggaran. Hitung berapa jumlah dana yang bisa kamu keluarkan tanpa mempengaruhi keuangan lainnya, seperti tabungan atau investasi jangka panjang. Pastikan untuk mempertimbangkan semua elemen, mulai dari venue, makanan, dekorasi, hingga hiburan. Prioritaskan kebutuhan. Tidak semua hal harus serba mahal. Prioritaskan apa yang benar-benar penting bagi kamu dan pasangan. Apakah itu lokasi pernikahan, pakaian, atau fotografer. Fokuslah pada elemen yang membuat momen tersebut spesial bagi kamu. Cermat dalam memilih vendor. Carilah vendor yang menawarkan kualitas terbaik sesuai dengan anggaran. Jangan ragu untuk menanyakan preferensi atau membaca ulasan sebelum memutuskan. Menabung dari jauh-jauh hari. Semakin awal kamu menabung untuk pernikahan, semakin ringan beban finansial yang kamu rasakan. Sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pernikahan setiap bulan, sehingga ketika waktunya tiba, kamu sudah siap secara finansial. Kedua, membeli rumah pertama. Membeli rumah adalah keputusan besar lainnya yang memerlukan perencanaan keuangan yang matang. Rumah adalah aset jangka panjang, dan cara kamu merencanakannya bisa berdampak besar pada stabilitas keuanganmu. Tentukan anggaran dan kalkulasi uang muka. Sebelum mencari rumah, pastikan kamu sudah tahu berapa anggaran yang bisa kamu alokasikan untuk membeli rumah. Kalkulasi berapa uang muka yang harus disiapkan, biasanya sekitar 10-20% dari harga rumah. Menabung untuk uang muka adalah salah satu langkah terpenting. Lakukan riset pasar. Pelajari harga pasar properti di daerah yang kamu inginkan. Jangan terburu-buru membeli tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Kondisi pasar bisa sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Pertimbangkan biaya tambahan. Selain harga rumah, ada biaya-biaya tambahan yang perlu kamu perhatikan, seperti pajak properti, biaya notaris, biaya perawatan rumah, dan biaya pemeliharaan lainnya. Semua ini harus masuk dalam perencanaan keuanganmu. Pastikan kondisi keuangan stabil. Sebelum memutuskan untuk membeli rumah, pastikan kondisi keuanganmu stabil. Jangan terlalu banyak berutang dan pastikan kamu memiliki dana darurat yang cukup. Rumah mungkin investasi besar, tapi kamu tetap perlu fleksibilitas finansial untuk menghadapi kondisi yang tak terduga. Ketiga, merencanakan liburan besar. Liburan bisa menjadi peristiwa penting dalam hidup, terutama jika itu adalah impian yang sudah lama diinginkan. Namun, liburan besar juga bisa menghabiskan biaya yang tidak sedikit jika tidak direncanakan dengan baik. Tentukan destinasi dan anggaran. Seperti peristiwa besar lainnya, rencana liburan juga perlu anggaran. Tentukan destinasi yang kamu inginkan dan mulai membuat anggaran untuk tiket pesawat, akomodasi, makanan, serta hiburan. Pastikan kamu tidak menggunakan tabungan darurat untuk liburan, tetapi menabung secara khusus untuk ini. Pesan tiket dan akomodasi lebih awal. Jika memungkinkan, pesan tiket pesawat dan akomodasi jauh-jauh hari. Ini dapat menghemat banyak biaya, terutama jika kamu mendapatkan penawaran atau diskon. Buat itinerary yang fleksibel. Tidak perlu merencanakan setiap menit liburanmu, tetapi setidaknya miliki gambaran umum mengenai apa yang ingin kamu lakukan. Dengan rencana yang jelas, kamu bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu saat tiba di destinasi. Asuransi perjalanan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan asuransi perjalanan. Ini mungkin terasa seperti pengeluaran ekstra, tetapi bisa sangat berguna jika terjadi situasi darurat atau pembatalan yang tidak terduga.
Keempat, memulai keluarga. Memulai keluarga adalah salah satu keputusan paling bermakna dalam hidup, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang cermat. Siapkan dana pendidikan. Salah satu pengeluaran terbesar dalam memulai keluarga adalah pendidikan anak. Memulai menabung untuk pendidikan anak sedini mungkin bisa sangat membantu meringankan beban finansial di masa depan. Asuransi kesehatan dan jiwa. Pastikan kamu memiliki asuransi kesehatan yang memadai, baik untuk pasangan maupun anak. Asuransi jiwa juga penting untuk memastikan keluargamu terlindungi secara finansial jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Pengeluaran rumah tangga. Mulailah mempersiapkan anggaran rumah tangga untuk pengeluaran-pengeluaran baru, seperti kebutuhan bayi, makanan, dan perawatan kesehatan. Semua ini harus masuk dalam perencanaan jangka panjang. Cek kesehatan finansial. Pastikan keuanganmu sehat sebelum memulai keluarga. Kurangi utang, buat dana darurat, dan pastikan penghasilanmu stabil. Kelima, merencanakan pensiun. Meskipun masih terasa jauh, merencanakan pensiun sejak dini adalah keputusan yang bijak. Semakin awal kamu mulai menabung dan berinvestasi untuk pensiun, semakin besar keuntungannya di masa depan. Buat rencana pensiun. Tentukan kapan kamu ingin pensiun dan bagaimana gaya hidup yang kamu inginkan saat pensiun nanti. Berdasarkan ini, buat rencana tabungan dan investasi yang jelas. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang seperti saham atau reksadana bisa menjadi cara yang baik untuk mempersiapkan pensiun. Pertimbangkan untuk berinvestasi secara konsisten dalam jangka panjang agar mendapat manfaat dari bunga berbunga. Tabungan pensiun. Pastikan kamu memanfaatkan produk-produk tabungan pensiun seperti DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan atau program pensiun lainnya yang akan memberikan perlindungan finansial saat memasuki usia pensiun. Keenam, tips tambahan untuk merencanakan acara besar lainnya. Selain pernikahan, membeli rumah, dan pensiun, ada banyak acara besar lainnya yang mungkin memerlukan perencanaan, seperti kelahiran anak, pendidikan, atau perjalanan panjang. Berikut adalah beberapa tips umum yang bisa diterapkan untuk berbagai jenis acara besar lainnya. Mulai lebih awal. Semakin awal kalian merencanakan, semakin banyak waktu yang kalian miliki untuk menabung dan mempersiapkan diri. Ini juga mengurangi tekanan yang mungkin muncul jika semuanya dilakukan mendadak. Gunakan alat perencanaan. Manfaatkan aplikasi perencanaan keuangan atau spreadsheet untuk membantu kalian melacak anggaran dan pengeluaran. Alat-alat ini bisa membantu kalian tetap fokus dan disiplin. Bersikap fleksibel. Rencana tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, bersikaplah fleksibel dan siap untuk beradaptasi jika ada perubahan atau kejadian yang tidak terduga. Jangan terlalu memaksakan diri. Pastikan bahwa kalian tidak terlalu memaksakan diri, baik secara finansial maupun mental. Acara besar memang penting, tapi yang lebih penting adalah memastikan kalian tetap dalam kondisi yang baik setelah acara tersebut. Kesimpulan, peristiwa besar dalam hidup membutuhkan perencanaan yang matang, terutama dari segi keuangan. Dengan perencanaan yang baik, kamu bisa menjalani momen-momen penting ini dengan tenang tanpa perlu khawatir dengan masalah keuangan. Mulailah dari sekarang dengan menabung, melakukan riset, dan membuat anggaran yang realistis. Jangan lupa, fleksibilitas juga penting. Selalu siap dengan rencana cadangan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu rasa tips-tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.